Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang satu surah. Beberapa ayat suci Al-Qur'an yang tertera di dalam suratul Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ini adalah surah yang diturunkan oleh Allah di kota Makkah. Karena itu surah ini disebut surah Makkiyah, yang menunjukkan tentang turunnya ayat ini pada saat baginda Rasul dan para sahabat-sahabat beliau yang jadil, yang agung, ketika masih menduduki kota Makkah. Terdiri dari 11 ayat. Surah Al-Qari'ah ini tidak seperti ayat-ayat yang lainnya. Beberapa riwayat tidak saya temukan adanya sababun nuzul, riwayat sejarah yang melatar belakangi turunnya ini surah. Tidak memiliki historical background, tidak ada sesuatu pemicu yang mendatangkan ayat dan surah Al-Qari'ah ini diturunkan oleh Allah. Namun dengan keagungan Allah, Allah langsung berikan kabar kepada baginda Rasul tentang betapa dahsyatnya hari kiamat. Karena itu suratul Qari'ah bisa kita artikan sebagai surah yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang betapa hebatnya guncangan, getaran yang Allah ciptakan pada hari kiamat. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Shadaqallahul azim. Sekarang kita memulai untuk kita memahami isi kandungan ayat suci Al-Quran, firman Allah pada surah Al-Qari'ah. Suratul Qari'ah yang berarti adalah hari kiamat. Hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari di mana tapal batas terakhir kehidupan anak manusia sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita hidup, cerita manusia, cerita semua makhluknya Allah selesai dan usai. Tinggal di sini Allah menepati janjinya dengan menegakkan yaum atau hari pembalasan. Hari akhirat yang sudah dikonsep, yang sudah disebutkan oleh Allah di berbagai macam ayat suci Al-Quran. Apa artinya Al-Qari'ah? Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat. Mal Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Lagi-lagi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuat satu kalimat dengan muatan pertanyaan, tidak menunjukkan bahwa pertanyaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan ketidaktahuan Allah. Artinya Allah bertanya, bukan Allah membutuhkan jawaban, tidak. Karena beberapa kali Allah sampaikan di dalam Al-Quran dengan bertanya, kalimat tanya, kalimatus su'al, namun di situ sungguh untuk menghinakan kepada kaum yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Ya. Kalau saya baca di dalam tafsir Jalalain,
Satu hari allati tafra'ul qulub bi ahwaliha. Satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap hati-hati para makhluknya tergetar. Suasana yang tercipta pada hari kiamat atau qari'ah ini sangat mencekamkan, mengerikan, mengkhawatirkan dan menakutkan. Nah, ini Masya Allah. Wa ma adraka mal qari'ah. Ayat yang ketiga masih dalam bentuk pertanyaan. Wa ma adraka ay a'lamaka. Apakah engkau mengetahui apa yang disebut dengan al-qari'ah? Yaitu hari kiamat. Ini 3 ayat berturut-turut, di awal, di kedua, di ayat yang ketiga masih menggunakan kata al-qari'ah, al-qari'ah, al-qari'ah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ikrimah, Imam Mujahid, Al-Syekh Al-Imam As-Saddi menyatakan sungguh 3 ayat yang diulang-ulang katanya qari'ah. Ini menunjukkan sebuah penekanan. Penekanan tentang al-qari'ah ini adalah satu waktu yang betul-betul setiap manusia, setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala selain Allah dalam keadaan yang begitu tak menentu. Sampai baru di ayat yang keempat, wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuts. Yaitu adalah satu hari yang Allah telah janjikan. Yakunun nasu kal farash al mabthuts. Di mana hari tersebut Allah Subhanahu wa taala membuat keadaan manusia bagaikan hewan, anai-anai yang berterbangan. Kenapa Allah berikan deskripsi sedemikian rupanya? Sebab Allah ingin menunjukkan tentang kuasanya Allah pada hari kiamat. Sehebat apapun manusia, di hari itu Allah Subhanahu wa taala menghinakan semua makhluknya dengan ungkapan satu kias bagaikan anai-anai yang berterbangan. Artinya adalah setiap kita makhluk Allah ini kecil. Ya, hanya Allah yang menjadi raja di hari kiamat. Itu yang kita baca di setiap kita sholat, yaitu pada rukun Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Dialah Allah yang merajai hari akhir, hari kiamat. Wa takunul jibaluka ihnil manfush. Kalau tadi penggambarannya adalah tentang manusia yang dalam keadaan fil hairah. Fil hairah ini dalam keadaan yang kebingungan. Dia terlempar, dia terhempas ke sana kemari, ke kiri dan ke kanan tanpa pijakan kakinya, karena sebab bumi ini akan berbenturan satu dengan yang lainnya. Planet ini pun akan bertabrakan. Ini langit yang saat ini senantiasa ada di atas kepala kita pun runtuh. Bumi yang saat ini kita pijak nanti akan terbelah, mengeluarkan isinya. Ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala penggambaran tentang surah Al-Qari'ah, matching, berkolaborasi dengan surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ketika bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya, sehebat-hebatnya. Kalaulah kemarin kita pernah merasakan gempa, baik itu yang berpotensi tsunami atau tidak, itu Masya Allah. Gerakan sedikit, bumi ini digoncang sedikit. Setiap kita yang mengerti tentang bagaimana menyikapi bencana gempa bumi, kita langsung keluar dari rumah kita. Khawatir nanti ada reruntuhan yang akan menimpa tubuh kita. Begitulah nanti akan datang satu masa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan, hai Israfil, tiuplah sangkakalamu. Hai makhlukku, hai semesta alam, buatlah diri kalian masing-masing tidak berjalan pada semestinya, bertubrukan. Jalan edarnya semuanya tak menentu lagi. Itu dia, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Langit akan runtuh, jatuh ke bawah, bumi akan terbelah. Wa qalal insanu ma laha
Ketika itu manusia selalu bertanya kepada satu dengan yang lainnya. Ini ada apa ya? Ini ada apa ya? Mereka adalah yang menyaksikan huru-hara hari kiamat. Sebab apa? Karena ketika didatangkan oleh Allah hari kiamat, cerita selesai ini manusia dan kehidupan. Karena saat itu Allah sudah tidak lagi menemukan ada satu orang hamba pun yang sujud kepada Allah. Tinggallah bumi ini dipadati oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah janji Allah menyelesaikan semua permasalahan makhluknya. Sampai di akhir zaman pun Allah Subhanahu wa taala melalui jalur hadis Rasulnya menyatakan, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman di akhir kehidupan umatku, la yabqal islamu illa ismuh walal qur'anu illa harfuh. Nanti di akhir zaman akan menimpa satu keadaan di umatku yang hidup di belakangan nanti, jauh setelah kehidupanku. Mereka akan menemukan satu keadaan di mana Islam itu sudah tinggal namanya saja. Jadi tidak ada orang lagi yang menyembah Allah. Begitu panggilan muazin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak ada satupun kita temukan masjid. Masjid pun semuanya sudah terbongkar. Suara azan tak lagi berkumandang. Ketika itu datang baru hari kiamat. Dalam sebuah keterangan hadis lagi dikatakan bahwa hari kiamat datang sebelumnya orang-orang beriman yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun awan hitam mengepul di atas kepala orang-orang yang beriman. Menjadi pertanda bahwa setiap orang beriman sedikit lagi akan menemukan ajalnya mereka masing-masing. Serempak kompak meninggal dunia. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Umat-umat Nabi yang selalu kokoh dan kuat menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada datangnya hari kiamat tidak ada lagi cerita seorang muslim, seorang mukmin yang sujud kepada Allah, yang beribadah dan taat menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baru datang hari kiamat. Watakunul jibalu, dan dijadikannya saat itu hari kiamat gunung-gunung yang lepas dari akarnya. Coba kita perhatikan di dalam surah Al-Qari'ah, tafsir Ibnu Katsir ini disebut manusia, yauma yakunun nas, manusia atau orang, bagaikan anai-anai berterbangan. Kemudian diambil permisalan oleh Allah langsung kepada gunung. Kenapa yang diambil adalah manusia dan gunung dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan tentang makna yang terkandung di dalamnya adalah manusia adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah bebankan syariat, ajaran, akidah dan tauhid beribadah kepada Allah. Kemudian dilihat dari fisik, manusia tidak memiliki fisik yang begitu besar. Namun yang terkadang adalah hati dan kesombongannya yang merasa besar. Sehingga Allah ambil permisalan satu lagi, ada makhluk Allah yang besar, yaitu adalah gunung. Sehingga Allah padankan ini antara manusia dan gunung, kedua-duanya dalam keadaan yang sama. Manusia seperti anai yang berterbangan, terhambur-hamburkan, sementara gunung yang begitu besar, cakarnya begitu kuat, akarnya masih terus masuk ke dalam bumi. Ketika hari kiamat digambarkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, wa takunul jibalu kal ihn. Ihn ini kalau saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, dia adalah bulu domba yang ketika diletakkan di telapak tangan manusia kemudian dihembuskan dengan udara rongga mulut seseorang, dengan mudahnya terbang. Dengan mudahnya terbang. Artinya apa? Kalau tadi penggambarannya manusia, yang sekarang ini adalah makhluknya Allah yang besar, gunung, maka ketika itu menandakan bahwa hari kiamat adalah hari yang sangat menggetarkan setiap jiwa-jiwa manusia. Haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala lanjut kepada destinasinya. Ingin menyampaikan bahwa fa amma man thaqulat mawazinuh, siapa saja mereka yang memiliki timbangan yang berat, yakni min khairihi, dari amal baik mereka. Orang yang memiliki timbangan yang berat soal perkara kebaikannya, maka nanti didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yaumul mizan. Apa yaumul mizan? Hari di mana Allah akan timbang.
Mana lebih berat nih? Perkaramu yang baik atau kejahatanmu yang kau tebarkan di tengah masyarakat? Atau kelalaianmu terhadap perintah-perintahku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, di ayat setelah Allah gambarkan keadaan hari akhirat, baru di sini adalah tujuannya Allah untuk memberikan satu pemahaman, memberikan satu pengajaran, pembelajaran kepada setiap kita orang yang beriman kepada Al-Qur'an bahwa fa amma man thaqulat mawazinu, siapa orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatin radiyah, ay al-jannah. Hampir semua tafsir yang saya baca menjelaskan bahwa fi 'isyatin radiyah, yaitu dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah. Artinya bukan lagi kita kembali kepada kehidupan dunia. Ini sekarang sudah masuk tahapan dan fase stasiun demi stasiun soal negeri akhirat. Artinya adalah kehidupan yang sangat diridhoi oleh Allah, disuka oleh Allah, dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan kebahagiaan bagi hambanya yang soleh, timbangan kebaikannya yang berat dimasukkan ke dalam syurga. Artinya adalah aisyah radiyah adalah syurganya Allah. Karena itu orang-orang Islam dikatakan orang beriman, dunia ini sijnun lil mu'min. Sebuah penjara bagi orang-orang yang beriman. Penjara apa? Artinya adalah menahan diri dari hawa nafsu yang bergejolak. Tidak. Kalau nanti saya ingin lakukan, nantilah di syurga. Nah itu dia. Sementara orang-orang yang di luar Islam, atau mereka orang-orang yang tidak pakam remnya, dia inginkan dunia ini bagaikan jannah, surga. Namun kemudian di akhirat dia akan mendapatkan nerakanya. Haula wala quwata illa billah. Fa amma man thaqulat mawazinu. Yang menjadi parameternya adalah timbangan yang pada saat Allah Subhanahu wa taala sudah mengaudit kita punya kegiatan selama di alam dunia. Jika perbandingan sangat mencolok antara kebaikan kita yang begitu berat, keburukan kita yang ada di atas, menurut timbangan dengan alat timbang, yang lebih berat adalah kebaikan, fahuwa fi 'isyatin radiyah, masuk ke dalam syurga. Pemahaman dari suratul Qari'ah. Pertama Allah syok terapikan dulu dengan ayat pertama, kedua, ketiga. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Lalu kemudian seolah-olah di ayat-ayat selanjutnya Allah berikan jalan keluar dan maksudnya. Ini maksudnya. Kalau Anda tidak menginginkan mendapatkan satu keadaan yang mencekam di hari kiamat, kalau Anda menginginkan satu ketenangan di dalam hari kiamat, dalam huru haranya, maka silahkan saja beratkan timbangan kebaikanmu. Karena apa? Fahuwa fi 'isyatin radiyah. Orang yang berat timbangan kebaikannya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya Allah. Satu tempat kenikmatan. Berbalik keadaan, wa amma man khaffat mawazinu. Sedangkan apabila ada seseorang yang ketika diperiksa ditimbang yaumul mizan, hari pertimbangan, Allah Subhanahu wa taala dapati, fulan bin fulan, kenapa enteng sekali ini? Anda punya nilai kebaikan. Justru yang Anda lakukan adalah sesuatu yang aku larang. Kamu bertetangga, engkau bersosial. Tidak ada tegur sapa kepada tetangga yang sebelah kanan dan kiri. Dalam RT-mu ada anak yatim, kau tidak ambil mereka untuk Anda santuni. Kau tahu tetanggamu itu adalah jompo. Dia orang-orang du'afa. Yang setiap 2:30 dia sudah bangun, dia buka usaha, sarapan pagi, nasi uduk, dia buat nasi ulam, kemudian dia jual, dagangkan. Pada saat itu dia udah nggak ada lagi modal. Kau tahu itu informasinya dari tetangga-tetangga yang lain, tapi kau tidak mau pinjamkan. Sampai akhirnya dia mencuri. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, mana nilai kebaikanmu? Padahal terpampang bebas, terpampang luas peluang untuk Anda memberikan pinjaman kepada mereka. Itu dari sisi sosialnya, hablum minan nasnya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menanya, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu, ringan sekali. Fa ummuhu hawiyah. Anda punya status, Anda layak, tempat kembalimu adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Sampai akhirnya soal hawiyah ini, kata hawiyah ini menjadi juga ayat khusus di dalam suratul Qari'ah. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Tahu nggak Anda neraka hawiyah itu apa? Dijawab oleh langsung, narun hamiyah, yaitu neraka, satu tempat yang begitu panas, yang nantinya orang yang masuk ke dalam neraka hawiyah adalah dengan cara
kaki di atas, kepala di bawah. Karena dari kata hawiyah itu sendiri adalah berselancar, meluncur, terjun. Kemana? Ke dasar hawiyah yang memiliki kualitas api yang begitu sangat panas alang kepalang. Sebegitu api panas di alam dunia, ternyata satu, ini api dunia di kualitas yang ke tingkatan ke-70. Ini api neraka. Dalam keterangan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pelaku maksiat yang meninggalkan perintah Allah, menjalankan justru larangan Allah, mereka akan mendapatkan seringan-ringannya sanksi dan hukuman dari Allah adalah dipakaikannya kedua sandal. Sandal yang terbuat dari material neraka. Dipakaikannya kedua kakinya, baru menyentuh kepada tumit dan telapak kakinya. Dia punya dimagh, dia punya otak mendidih. Bayangkan betapa hebatnya api di neraka. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa api yang ada di dalam duniamu itu adalah di urutan yang ke-70. Di atasnya ada tingkatan yang ke-69 api neraka. Karena sudah selesai ini, narun hamiyah, api yang bergejolak, api yang sangat menyala-nyala. Dulu Sayyidina Ali pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Wahai khalifah, berikan kepadaku cara, tips, metode, jalan untuk kita semua ini terhindar dari api neraka. Bagaimana caranya?" Sayyidina Ali ketika itu mudah saja menjawabnya. Kenali Allah. Kemudian taati perintahnya. Itu yang pertama. Kenali Allah. Berapa banyak orang yang belum mau beribadah karena nggak mengenal siapa zat Allah. Betapa agung yang kalau kita sholat yang kita sembah itu adalah Allah. Mereka ini bukannya nggak mau beribadah, barangkali belum sampai pekan perpeloncoannya kepada Allah, terhadap Allah. Kalau mereka kenal siapa sosok dan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali tanpa harus kita sertai dengan dalil, tanpa harus kita sertakan dengan argumentasi penguat untuk dia ibadah, yang menciptakan kita semua ini adalah Allah. Oh begitu toh. Berarti tidak ada kegiatan sama sekali apapun yang dilakukan oleh seorang makhluk yang diciptakan, melainkan adalah sesembahan untuk si penciptanya. Kalau memang yang menjadi tujuan orang-orang beribadah kepada Allah itu adalah ingin surga, ingin mendapatkan hidangan, jamuan, makanan yang beragam, minuman yang bervariasi, tidak, kata dia. Yang aku inginkan adalah aku bisa diberikan oleh Allah setiap saat, setiap waktu, setiap hari beribadah dan menyembah dirinya. Anda nggak membutuhkan surga? Tidak. Tidak membutuhkan surga. Kalaulah Allah atas ridhonya aku ibadahi, kemudian Allah ridha, Allah kemudian berikan kepadaku surga, itu adalah bonus. Ternyata bisa terukur keimanan kita bahwa ya kita ini beribadah kepada Allah karena memang ada iming-imingnya dari Allah, ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah yaitu surga. Tapi berapa banyak kita beribadah kepada Allah, kadang-kadang kita sendiri nggak mengenal Allah. Yang kita tuju pokoknya biar masuk surga, Allahu Akbar. Itu masih di bawah, masih dasar sangat kita punya kualitas iman. Tapi kalau orang-orang yang ahli tasawuf, ahli qulub, hatinya sudah bersih, mau orang bicara tentang betapa ngerinya neraka, betapa nikmatnya surga, sampai dikatakan tidak ada persoalan tentang kedua tempat itu. Haula wala quwata illa billah. Arif Allah, artinya kenali Allah dan taati perintahnya. Itu yang pertama. Kedua, kenali syaitan. Fa'asahu, dan maksiati setan. Artinya jangan kita perturuti apa yang menjadi usulan dan pandangan dari setan. Kemudian kenali yang halal, ambillah yang halal. Kenali yang haram, jauhkan yang haram. Kemudian cukuplah bagi Anda dunia sebagai ladang akhirat, dan carilah akhirat sampai ke ujungnya. 6 perkara yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Dengan cara demikian maka tidak ada satupun ciptaan Allah berupa panasnya api di akhirat yang akan berani menyentuh kulitmu.
Imam Sayyidina Ali mengatakan demikian. Dan adapun untuk kita menuju surga, perbanyaklah doa. Apa doa kita? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan istri kami, Engkau Tuhan anak-anak kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan surgamu. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu dan nerakamu. Perbanyak ini doa. Hadis riwayat Muslim. Ini doa adalah doa mengantarkan kita, mudahnya kita, jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan setiap apa yang kita cita-citakan Allah berikan kemudahan dalam pencapaiannya, dan sesuatu yang kita khawatirkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dan menjauhkan kita. Ini suratul Qari'ah betul-betul memberikan satu pembelajaran untuk kita. Setiap kita yang menginginkan keamanan, keselamatan di hari yang di situ Allah Subhanahu wa taala ingin mempertontonkan siapa yang lebih banyak amal kebaikannya, dia yang akan selamat. Siapa yang lebih banyak amal keburukannya, dia yang akan mendapatkan derita dan petaka. Kita berdoa kepada Allah dunia akhirat, mudah-mudahan semua jajaran keluarga, orang tua kita dan beranak pinak keturunan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan perawatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita bersatu padu di dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Insyaallah tidak bercerai-berai di negeri akhirat. Allah tetapkan kenikmatan tersebut. Kita berkumpul kembali bersama keluarga tercinta kita di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala.